Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Elohim. Ini merupakan satu kata yang cukup sering diungkapkan oleh pengacara almarhum Brigadir J, yakni Bapak Kamarudin Simanjuntak. Misalnya tatkala menanggapi hasil otopsi kedua oleh para ahli forensik. Dalam wawancara dengan Kompas TV, Bapak Kamarudin mengungkapkan bahwa Elohim akan berhadapan dengan mereka yang tidak mengungkapkan kejujuran. Atau dalam salah satu kesempatan juga Bapak Kamarudin menyatakan bahwa jika orang-orang bersangkutan tidak bertobat, maka mereka akan berhadapan dengan Elohim. Dan masih banyak momen lain di mana Bapak Kamarudin kembali mengungkapkan kata Elohim. Termasuk di halaman FB Bapak Kamarudin Simanjuntak kerap kali muncul kata Elohim. Nah, dalam video ini saya mengajak kita untuk mengenal dan memahami istilah Elohim yang kerap disebutkan oleh Bapak Kamarudin ini. Apa persisnya Elohim yang dimaksudkan? Apakah Elohim itu adalah Tuhan bagi orang Kristen? Lantas, samakah Allah yang kita imani dalam kekristenan dengan Elohim? Benarkah Elohim itu mengacu pada Allah yang tunggal atau Allah yang kuat? Faktanya memang beberapa kali tatkala Bapak Kamarudin Simanjuntak menyebutkan Elohim, ada saja pihak yang keheranan. Apa itu Elohim? Elohim berasal dari kata Ibrani. Elohim adalah bentuk jamak dari kata Eloah. Jadi kalau tunggalnya sebenarnya disebut Eloah dan jamak maka disebut Elohim. Maka dari arti kata sebenarnya Elohim bisa dimengerti Allah-Allah, dewa-dewi, atau makhluk-makhluk ilahi lainnya. Namun nyatanya dalam kitab suci Perjanjian Lama, Elohim mengacu pada Allah Israel yang satu, yang esa, yaitu Yahweh. Elohim menjadi sangat penting, menjadi sebutan khas Allah yang digunakan bangsa Israel untuk membedakannya dengan dewa-dewi bangsa lain. Elohim sebutan khas orang Israel kepada Allah. Misalnya, dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa aslinya kita menemukan kata Elohim. Pada mulanya Allah, yaitu Elohim disebut, menciptakan langit dan bumi. Atau dalam Mazmur 47 ayat 8. Sebab Elohim adalah raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Atau juga dalam Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, sebab Elohim sendirilah hakim. Dalam Perjanjian Lama sendiri, kata Elohim ditemukan sebanyak lebih dari 2750 kali. Nah, pertanyaannya ialah, Allah orang Israel kan Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal. Lantas mengapa yang dipakai ialah Elohim, bentuk jamak, yang bisa dimengerti sebagai dewa-dewi? Mengapa bukan memakai kata Eloah, bentuk tunggalnya? Karena Allah itu kan satu. Harusnya kan yang dipakai adalah Eloah. Jadi, walaupun Elohim adalah bentuk jamak, namun sesungguhnya tatkala itu mengatakan tentang Allah Israel, Elohim harus dimengerti dalam konteks tunggal. Yang perlu diketahui ialah bahwa orang Israel sengaja menggunakan bentuk jamak tadi, Elohim tadi, pada diri Allah. Meskipun Allah itu tunggal, dengan pola pikir bahwa jamak yang dimaksudkan bukan mau menyatakan jamak secara numerik, bahwa ada lebih dari satu Tuhan. Melainkan jamak yang digunakan itu untuk menyatakan keagungan. Inilah tradisi orang Ibrani. Menggunakan kata-kata jamak salah satunya adalah untuk sesuatu yang khusus, sesuatu yang ilahi. Maka ketika Elohim itu mengacu pada Allah, tidak diartikan sebagai Allah-Allah atau ada lebih dari satu Allah. Melainkan Elohim dalam bentuk jamak itu mau menyatakan Allah yang begitu agung. Inilah tata bahasa orang Ibrani. Salah satu guna kata jamak mengungkapkan suatu makna tertentu. Karena memang kalau tidak mengerti tata bahasa Ibrani, bisa jadi orang mengartikan bahwa Elohim itu ialah ada lebih dari satu Allah. Maka orang Ibrani dan yang selanjutnya orang Kristen meyakini bahwa Allah itu bukan satu, bukan jamak. Mengapa mereka memakai Elohim?
Memang ada kemudian para teolog yang mengerti bahwa penggunaan bentuk jamak itu, yaitu Elohim tadi, terkait dengan Allah Tritunggal. Faktanya pada masa itu, keyakinan tentang Allah Tritunggal sesungguhnya belum ditemukan dalam iman orang Ibrani. Keyakinan Allah Tritunggal itu berkembang kemudian, khususnya dalam pengajaran Yesus dan para murid. Maka Elohim bukan terutama untuk menyatakan ketritunggalan. Elohim itu menyatakan kekuasaan Allah. Maka Elohim dalam bentuk jamak ialah menyatakan kelengkapan keagungan Allah Israel. Bentuk jamak Elohim mengungkapkan kelimpahan kuasa Allah. Elohim menjadi sangat penting bagi orang Israel karena inilah nama khas Allah yang mereka gunakan untuk menyatakan Allah Israel. Elohim, Allahnya orang Israel. Orang Israel hanya menyembah Elohim, Allah yang esa dan bukannya Allah-Allah bangsa lain. Allah Elohim itu adalah Allah yang kuat berlimpah kuasa. Kuasa Allah itu diimani tampak dalam penciptaan yang dilakukan Allah, atas perlindungannya bagi bangsa Israel, dan atas pengalaman-pengalaman lain yang dialami oleh bangsa Israel. Maka dalam hal ini, Elohim ialah Allah yang kuat, Allah yang berlimpah kuasa. Dan itulah Allah orang Israel yang disembah, dan ini dia terus juga kita hidupi dalam tradisi kekristenan. Maka ketika mengungkapkan Elohim dalam kasus Verdi Sambo, kita bisa melihatnya bahwa di tengah segala kekuatan dari ketidakjujuran oknum-oknum yang sangat berkuasa sekalipun, yang mencoba memutarbalikkan fakta dan menutupi kebenaran dengan segala tipu daya kekuatan jabatan mereka, kuasa, keilahian, kemampuan ekonomi mereka. Tapi nyatanya kita melihat dan meyakini bahwa Elohim, Allah yang berkuasa itu, akan menyatakan kuasanya untuk mengungkap kebenaran. Itulah harapan ketika kita mengatakan ada Elohim turut tangan dalam peristiwa ini. Allah Elohim adalah Allah yang berkuasa, yang berlimpah kuasanya, Allah yang kuat. Dalam kaitannya tentu sangat kontekstual dengan kasus pembunuhan almarhum Brigadir J ini. Semoga demikian. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ede.